Pria itu menemani mantan kekasihnya, lalu pulang ke rumah menemui istrinya seolah tak terjadi apa-apa. Namun tak peduli bagaimana ia memanggil, wanita itu sama sekali tidak merespons. Bahkan kamar tidur pun kosong melompong. Saat itu ia mulai panik. Meski ia berkeliling setiap sudut villa, tetap saja tak menemukan jejak istrinya. Tanpa ia sadari wanita itu sudah patah hati, membakar habis semua kenangan indah mereka, dan memutuskan memulai hidup baru. Dulu demi karir pria itu, wanita ini rela menikah diam-diam. Diam-diam berkorban untuknya. Hingga suatu hari ia menerima foto dari mantan kekasih suaminya. Barulah ia sadar setiap kali pria itu dinas keluar kota. Sebenarnya ia sedang menghabiskan waktu romantis dengan mantannya. Untuk membuktikan dugaannya, ia untuk pertama kalinya diam-diam mengambil ponsel suaminya. Kata-kata mesra di layar membuatnya benar-benar paham. Pria itu telah mengkhianati pernikahan mereka. Keesokan harinya ia membawa surat cerai ke kantor. Dengan alasan tanda tangan kontrak, ia berhasil membuat pria itu menandatangani namanya. Kini ia hanya perlu menunggu masa tenang 30 hari, lalu benar-benar bisa meninggalkannya. Saat pulang kerja, ia kembali melihat pria itu bermesraan di mobil bersama mantannya. Meski ia menyaksikan semua dengan mata kepala sendiri, pria itu sama sekali tidak berusaha menutupi, karena ia yakin wanita itu tidak akan pernah meninggalkannya. Namun sejak wanita itu tahu ia telah dikhianati, hatinya sudah tidak lagi menjadi milik pria itu. Malamnya, ekspresi pria itu yang seolah tak bersalah membuat wanita merasa muak. Ia pun langsung mengajukan cerai. Tak disangka wajah pria itu langsung berubah dingin. Lalu ia memperingatkan wanita itu untuk tidak lagi punya pikiran bercerai. Saat itu telepon dari mantan kekasihnya masuk. Pria itu menerima telepon lalu segera pergi, tanpa tahu kalau mantannya sudah mengatur orang untuk memanggil wanita itu datang. Ketika wanita itu masuk ke ruang VIP, ia kembali melihat pria itu bersama mantannya di depan teman-teman mereka. Pemandangan ini membuatnya sepenuhnya mengerti. Ternyata semua orang sudah tahu kebenaran. Hanya dirinya yang dibohongi seperti orang bodoh. Pria itu buru-buru menjelaskan bahwa mantannya hanya adik temannya. Kebohongan itu membuat wanita tak bisa menahan diri. Ia langsung menyiramkan minuman ke wajahnya. Setelah meluapkan emosinya, ia pun pergi dengan marah. Namun di perjalanan pulang, ia mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan lalu lintas biasa ini justru mempertemukannya dengan orang yang ditakdirkan untuknya. Melihat wanita itu basah kuyup, sang presiden direktur melepaskan jasnya untuk menyelimuti dia. Tanpa sadar jas itu menjadi awal dari pernikahan mereka. Setelah sampai di rumah sakit, pria itu pun datang terburu-buru. Namun wanita itu sama sekali tidak terharu dengan kedatangannya. Hanya memberitahu dokter bahwa pria itu adalah bosnya. Pria itu tertegun. Namun karena tahu dirinya bersalah, ia tidak marah. Ia lalu cemas bertanya pada dokter, apakah wanita itu baik-baik saja? Begitu mendengar bahwa ia tidak terluka parah, pria itu akhirnya lega. Keluar dari rumah sakit, ia buru-buru mencoba menjelaskan pada wanita itu. Namun ia tidak tahu bahwa mantannya sudah memberitahu semua pada wanita itu. Mendengar penjelasannya, wanita itu malah menasihati agar ia lebih memperhatikan adik barunya itu. Saat itu pria itu melihat pakaian di tubuh wanita itu. Namun wanita itu berkata kalau itu adalah baju dari kakak barunya yang baru ia kenal. Reaksi itu membuat pria itu marah. Ia membuang baju itu ke tanah lalu langsung membawa wanita itu pergi. Melihat hal ini, wanita itu memutuskan membelikan setelan baru untuk sang presiden direktur. Keesokan harinya dengan hati hancur, ia membakar semua hadiah yang pernah diberikan pria itu. Namun pria itu hanya sibuk mengobrol dengan mantannya. Tidak peduli sedikit pun dengan perasaannya. Hingga wanita itu membakar foto pernikahan terakhir mereka. Barulah pria itu mencium bau menyengat. Begitu tahu bahwa yang dibakar hanyalah barang-barang tak berguna, ia tidak mempedulikannya. Setelah itu wanita itu hendak mengurus surat pengunduran diri. Namun ia dihalangi oleh asisten di pintu. Saat itu ia sadar di dalam pasti ada pria itu bersama mantannya. Maka saat asisten lengah, ia langsung mendorong pintu. Dan sekali lagi melihat pemandangan mesra itu, ia tidak lagi merasa sedih. Hanya